OPS, obrolan pemuda sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada sobat muda-mudi, baik penonton ataupun pendengar di channel OPS, obrolan pemuda sana sini. Alhamdulillah kita kedatangan tamu agung, tamu suhu kita, Kakanda, Kang Wisnu, dan juga atau kita mengenalnya Ustadz Wisnu Wibiksana. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah sehat, Pak. Jadi gak apa-apa ngobrolnya, Kang? Oh, tenang aja, biar santai lah. Seperti halnya ke kakak sendiri gitu. Iya, kan? iya. Sibuk apa, Kang, hari ini? Kesibukan ya biasalah ngajar kan. Ngajar. Oh iya, Ustadz Wisnu ini atau Kang Wisnu ini adalah founder dari pesantren Ibnu Abbas, betul? Ya. Dari kapan itu pesantren berdiri? Kebetulan pesantren Ibnu Abbas ini mulai didirikan dari tahun 2002. 2022. Oh iya, maaf, 2022. Itu mulai dari awal bulan Juli Agustus lah. Itu untuk angkatan pertama. Jadi sekarang itu sudah masuk tahun kedua. Oh, tahun kedua. Kedua, ya. Angkatan pertama, tapi masih nggak lulus gitu, belum lulus. Belum. Jadi lulus. tahun 2022 itu betul-betul mengawali dari nol. Jadi kita memang belum punya lulusan sama sekali gitu. 2022, sekarang 2023. 2023 ya. Baru masuk tahun kedua. Berarti ya, itu fokusnya pesantrennya mau diarah kemana, Kang? Nah, untuk pesantren Ibnu Abbas ini mungkin buat sobat-sobat OPS ya, biar mengenal juga. Jadi dari hasil pengamatan dan pengalaman kami selama bersekolah, baik di pesantren ataupun di umum, melihat kekurangan dan kelebihan. Iya. Nah, mudah-mudahan pesantren kami ini bisa memberikan sesuatu atau nuansa yang berbeda gitu. Karena kita akan menggabungkan dua jenis kurikulum nih. Oh, apa tuh, Kang? Jadi 60% nanti kurikulum yang akan kita berikan ke anak-anak santri adalah kurikulum berbasis pondok modern. Pondok modern. Ya, pondok modern ini biasanya nanti hulunya adalah ke Gontor. Oke. Jadi sehari-hari mereka harus hidup di asrama tiap hari. Dan bahkan nanti ke depannya jika sudah terlaksana aturan kurikulum baku, mereka itu sehari-hari harus ngomongnya bahasa Inggris, Bang Adi. Jadi harus boleh belajar bahasa Indonesia, betul. Jadi kalau ngobrol bahasa Indonesia bahasa Arab itu nanti dia akan dapat hukuman, dapat sanksi, betul. Jadi seperti minum saya mau minum, nah itu tidak boleh. Jadi dia harus mengungkapkan dengan ungkapan bahasa Arab, misalkan ana asyrobu, nah seperti itu mungkin ya. Masya Allah. Itu ada jenjang usianya atau umum siapapun boleh? Nah, kalau untuk jenjang usia, karena tetap harus diperlukan ya ada seleksi usia. Salah satunya adalah agar kurikulum ini berjalan sesuai dengan tujuan kita. Nah, salah satunya usia yang berhak untuk masuk pesantren kami itu adalah usia SMP. Usia SMP. Cuman perbedaannya di awal. Jadi begitu ingin masuk ke pesantren kami, kita sudah menyediakan kontrak belajar, Mas Adi. Nah, isi kontrak belajarnya adalah salah satunya ketersediaan orang tua wali ketika menitipkan wajib 6 tahun bersekolah di sekolah kami itu. Oh, nggak bisa, aduh setahun ya. Itu biasa kita mau. Karena ada kontrak. Ada kontrak. Betul, ada kontrak selama 6 tahun. Mengapa demikian? Karena yang pertama, jadi ini perlu diketahui juga nih oleh rekan-rekan OPS, karena kebanyakan santri itu, karena memang dari awal, kami itu mendirikan pondok ini adalah untuk menampung anak-anak di sekitar kami, khususnya di Kecamatan Buah Batu, yaitu yang tidak mampu, anak yatim, termasuk anak-anak yang memang dari awal dia sudah putus sekolah. Nah, angkatan pertama itu semuanya hampir anak-anak yang tidak pernah bersekolah, Mang Adi. Yang tidak pernah bersekolah? Betul. Kan kebayang gitu, di tengah kota, kayak anak tesakara gitu. Kan wirang. Iya, seperti itu. Alhamdulillah sudah tercover di pesantren kami. Nah, angkatan kedua, sama mereka kebanyakan anak-anak yatim yang udah nggak punya ayah atau ibu dan dibesarkan oleh bibi atau neneknya. Nah, rencananya kenapa masih ada kontrak belajar? Dikarenakan mereka full beasiswa nih. Jadi mereka betul-betul tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Tidak ada. Semuanya full gratis. Nah, oleh karenanya kenapa ada kontrak belajar ini? Jadi biar betul-betul nanti infak dari jamaah ini dapat dimanfaatkan dan disalurkan sesuai dengan tujuan pokoknya. Gitu. Berarti selama 1 tahun lah, maksudnya pembiayaan operasional pesantren itu bukan dari santri ya? Bukan. Itu pure semua dari pesantren. Masya Allah. Hasil dari udunan jemaah. The power of udunan. Betul itu. Keren. Padahal kalau dilihat, kalau menurut bahasa Sunda itu tesapira gitu. Saya ngobrol dengan ibu-ibu itu, dengan jemaah, sehari 2.000 lah nabung gitu buat anak-anak. Sehari 2.000? Alhamdulillah. Karena operasional kami pun dalam 1 bulan itu bisa mencapai angka 10-12 juta itu. Masya Allah. Berarti istilahnya sangat inspirasi ya. Dari 2.000 sehari yang dikumpulkan oleh jamaah, oleh ibu-ibu, dialokasikan untuk santri, yang bisa jadi santri ini
setelah beres dari pesantren 6 tahun bisa jadi menyebarkan luas siar lah, siar. Betul. Justru itu memang salah satu tujuan kami. Jadi agar dakwah itu tidak terputus ya. Nah, jadi begitu lulus pesantren, selain kami menyekolahkan gratis, anak-anak yang tidak mampu, tapi tujuan kita nggak berhenti di sana. Nah, agar anak-anak ini menjadi generasi penerus lah. Betul. Sebagai mungdirul ummah. Jadi begitu kalau kami sudah tiada, ya mereka yang meneruskan kita gitu. Nah, itu tujuan utama. Tempatnya di Buah Batu, pesantren Ibnu Wahid. Di Buah Batu, ya di Kecamatan Buah Batu. Letaknya kalau dari sini sih arahnya ke arah Logam, mungkin sekitar 100 meter ke depan sebelum Borma. Belah kanan. Ya, sebelah kanan ada Jalan Hajah Ratnamah di situ. Oh, ya. Itu open atau apa ya bahasanya? Penerimaan santrinya itu sama seperti halnya pesantren pada umumnya. Betul, setiap tahun kita ada penerimaan santri. Tapi masih dibatasi, Bang, karena kita tempatnya masih ngontrak nih. Masih jadi permasalahan kami itu tempatnya masih ngontrak. Sehingga setiap penerimaan santri kita hanya membatasi per satu tahun itu hanya bisa menerima 4-5 santri. Karena jika berkelebihan, asrama tidak muat gitu. Oh iya, dibatasi dan diseleksi lah. Betul, ada seleksi. Yang mana kesungguhannya dan yang lainnya gitu. Betul. Ya, bagi sobat muda-mudi, barangkali kita doakan sama-sama pesantren Ibnu Abbas ini bisa terus bertahan dan santrinya semakin bertambah. Karena tujuannya ini wajib 6 tahun. Yang masa wajib 6 tahun, bahasa Arabnya terus digecek lah gitu. Bisa jadi ini dakwah Islam ini semakin menyebar luas lah gitu. Ya, betul. Ya, Kang Wisnu, hari ini kita ngobrolin apa ya nih? Pesantren tadi udah, tapi dengar-dengar nih Kang. Dengar-dengar lagi nih, konon. Saya sempat ngobrol sama teman saya terkait elit global, Freemason. Katanya ada Awisnu senang itu mah sok resep senah lihat Awisnu membicarakan terkait Freemason itu. Sebetulnya awal mula Freemason atau emang gimana sih Freemason itu? Ya, jadi sobat OPS, jadi sebetulnya saya pribadi bukan pakar sejarah ya. Ya betul, bukan. Kalau saya mengakui saya pakar sejarah itu kebohongan yang luar biasa. Karena kalau disebut pakar sejarah, dia satu harus berkuliah mungkin di bidangnya. Yang kedua dia harus punya hasil riset. Kalau saya pribadi kan tidak. Gitu. Cuman kebetulan ini hasil dari buah membaca saja. Jadi awal mula ketika membaca sejarah-sejarah khususnya tentang Yahudi gitu ya. Tiba-tiba dari beberapa buku atau literasi yang lain ternyata nyambung. Ada salah satu bab yang ditulis oleh Dr. Tariq Suwaidan gitu. Nah, beliau menulis ada organisasi internasional Yahudi yaitu Freemason. Organisasi internasional. Kenapa disebut organisasi internasional? Karena memang hampir di seluruh dunia gerakan ini ada gitu. Nah, cuman yang menjadi masalah tidak semua masyarakat mengenal dan mengetahui apa sih Freemason itu. Iya, betul. Itu. Tapi memang sebelum kita berbicara lebih jauh tentang sejarah Freemason, karena kalau kita berbicara Freemason itu pasti akan ada sebuah gambaran, mungkin salah satunya dengan propaganda ya. Iya. Propaganda sering internasional kan nih. konspirasi langsung dihubungkan dengan Freemason dan ya. Mohon maaf sobat muda-mudi tadi teh pesantren langsung Freemason gitu. Gak ada apanya. Tapi saya akan tertarik gitu, apalagi tahun kemarin COVID kental sekali dengan konspirasinya, terus dihubungkan dengan Freemason-nya. Makanya pengen tahu sih gimana gitu Freemason, tadi ada sejarahnya juga, mungkin betul. hasil dari baca lah gitu. Ya, jadi dari hasil baca ya, bukan hasil riset, hasil baca. Jadi intinya ternyata Freemason itu sebelum menjadi organisasi resmi Yahudi, dulu dia tuh adalah organisasi di luar Yahudi. Yang memang di dalam beberapa literasi yang saya baca ada sejarah Freemason ini terbagi menjadi dua bagian besar lah. Jadi pertama, Freemason sebelum adanya The Grand Lodge of England, artinya loji besar di Inggris. Nah, loji besar di Inggris sendiri itu kan didirikan tahun 1717. Abad 17. Abad ke-17 berarti, 1717. Ini yang dikenal sampai saat ini. Nah, adapun menurut para sejarah sebetulnya Freemason ini sudah ada sejak abad 14. Oh, 3 abad. Berarti 3 abad sebelum berdirinya loji Inggris ini gitu. Siapa yang mengatakannya itu ahli sejarah Inggris, Jessica Jacob itu. Dia mengatakan ketika wawancara di Life Science, tidak, katanya Freemason sudah ada di abad ke-13. Memang yang menjadi permasalahan apa yang diungkapkan oleh Jessica Jacob ini tidak ada dasar gitu. Walaupun orang-orang mengenal Freemason memang organisasi internasional tertua, katanya begitu. Oh, organisasi internasional tertua? Ya, tertua. Nah, adapun nanti hubungan dengan Yahudi kurang lebih, nah di abad 17 kan sudah mulai dikenal tuh ketika sudah berdirinya
The Grand Lodge of England atau Loji Besar Inggris di tahun 1717. Nah, nanti di tahun 1723 mulailah ada beberapa orang Yahudi yang mulai aktif mengaktifkan diri di Freemason ini. Tapi dia belum punya pergerakan yang luas lah gitu. Emang Kang, gerak awalnya itu seperti apa Freemason itu? Jadi sebetulnya Freemason ini kalau kita lihat di beberapa literasi gitu, sebetulnya tujuan mereka tuh mulia sebetulnya. Jadi Freemason ini adalah kelompok atau serikat dari pengrajin batu. Mun bahasa orang mah tukang lah. Oh, tukang gitu. pengrajin batu. Nah, itu pengrajin batu. Mereka itu berkumpul dan berserikat dengan orang-orang yang satu profesi dengan mereka dengan tujuan salah satunya adalah untuk charity amal sebetulnya gitu. Oh. Amal. Jadi tidak ada hubungan dengan agama sebetulnya awal mulanya. Nah, cuman kekinian yang dikenal oleh kita, Freemason itu seperti anggota lembaga atau organisasi rahasia yang bersifat hitam ya. Ya, betul. Artinya banyak kejahatan yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi ini gitu. Mindsetnya seperti betul. itu yang didapat. Nah, ini pun memang sebetulnya kenapa mindset ini terjadi ya akibat memang gerakan-gerakan ini dikenal oleh masyarakat sebagai biang keladi seluruh kejadian-kejadian negatif atau kejadian buruk di dunia seperti Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua kan gitu. Freemason itu. Betul. Cuman memang ternyata karena para pakar sejarah sendiri pun mengatakan berbicara sejarah Freemason ini sejarah yang cukup unik, cukup rumit dan juga berkabut. Jadi istilahnya sulit juga lah mencari literasi yang benar-benar 100% benar atau tidak gitu. Tapi intinya Freemason pun masih menjadi konsumsi publik sebetulnya bagi orang-orang yang mencintai teori konspirasi intinya gitu. Tapi diklaim bukan diklaim ya. Jadi identik Freemason itu jadi Yahudi itu semenjak ada seorang Yahudi. Betul, ada orang Yahudi yang ikut aktif. Tapi sebetulnya ketika aktifnya orang Yahudi ini pun belum diakui sebetulnya. Belum diakui karena sebagai organisasi Yahudi lah. Betul, karena memang pada saat itu anggota Mason pun menolak orang-orang yang aktif di keagamaan nggak mau gitu. Intinya pokoknya mau ingin gabung, salah satunya harus memiliki pekerjaan yang sama, yaitu pengrajin batu gitu intinya. Oh, ada khusus lah gitu ya. Ya, tukang nembok. Baru bisa gabung syaratnya. Tapi akhirnya lama-kelamaan, ya kurang lebih singkat cerita lah, di abad ke-18 barulah orang Yahudi sudah mulai banyak yang aktif, pergerakannya begitu masif, dan akhirnya kurang lebih ya Freemason atau Masonic ini, atau yang dikenal dengan bahasa kita tarekat Mason bebas ya, sudah mulai sedikit-sedikit pergerakannya dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Abad 18 Betul, justru. abad 18. Makanya kenapa di dalam bukunya Dr. Torik Sweden menyebutkan Freemason merupakan bagian organisasi, salah satu ya. Jadi bukan organisasi satu-satunya, tapi salah satu organisasi besar yang dimiliki oleh Yahudi gitu. Salah satunya. Berarti mun salah satu seueur keneh Masih banyak organisasi gitu. yang gedenya faktor kekuatannya sangat kuat juga. Betul. Bener Kang Wisnu, ada iklan nih. Kopi. Alhamdulillah. Kopi dulu nih, Kopi Kang dulu Wisnu. ya. Kopi mana ini, Bang? Kopi terbaik dari Mabes Kopi nih. Oh gitu. Kopi susu. Makasih, Bang. Bismillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Kraos pisan kan? Alhamdulillah. Luar biasa. Mantap. Tadi Freemason adalah salah satu organisasi dari Yahudi. Iya, salah satu ya. Salah satu. Tapi berbicara tadi disebutkan oleh Kang Wisnu sebab yang terjadi akhir-akhir ini atau kejadian-kejadian besar itu salah satunya terjadi oleh Yahudi dikarenakan ulah Yahudi. Betul. Ya. Emang melihat sekarang ya orang-orang besar itu khususnya di bab keilmuan, di bab yang lainnya, kenapa sih dikuasai oleh orang Yahudi gitu? Ya, itu kalau untuk penguasaan kemudian berbicara tentang dikuasai itu memang sudah qadarullah ya kan ya. Ya, itu bagian daripada takdir Allah. Betul. Intinya untuk menguji kita imani, umat Islam yang harus kita imani. Karena memang literatur kita sendiri khususnya Al-Qur'an, kitab suci yang sebagai wahyu terbesar kepada Nabi, ya sudah jelas mengatakan gitu. Jadi akar pokok permasalahan atau musuh umat Islam sendiri kan diantaranya Yahudi dan Nasrani gitu. Cuman yang menjadi masalah, Al-Quran kan berbicara sebatas siapa Yahudi, siapa keturunan mereka, tetapi tidak berbicara Yahudi saat ini siapa sebetulnya. Organisasi-organisasi kan di Quran tidak ada. Organisasi Freemason, organisasi Illuminati tidak ada. Adapun hadirnya buku-buku ini kan oleh para peneliti, oleh para ahli yang memang meresearch dari segala sesuatu yang terjadi. Ternyata kalau mau kita kerucutkan ya permasalahan ini dibuat oleh musuh-musuh Islam ini.
Salah satunya Yahudi gitu. Seperti itu. Yahudi di Indonesia juga ada. Oh, ada. Kan kita meyakini nih musuh Islam itu Yahudi dan Nasrani. Begitupun sebaliknya mereka pada Islam gitu. Jadi sebetulnya di Quran sudah jelas Allah menyatakan wadda kasiru min ahlil kitabi law yaruduna min ba'di imanikum kufaran hasadan dalam surat Al-Baqarah. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani ini tujuannya cuma satu sebetulnya. Mereka ingin mengkafirkan kembali orang Islam. Tujuannya cuma satu. Jadi kumaha carana, bagaimana caranya agar umat Islam itu murtad, itu saja intinya. Sampai sekarang pun? Sampai sekarang. Bahkan nanti di acara-acara besar seperti di Prancis dulu ada yang disebut dengan konferensi misi itu. Jadi konferensi misi itu isinya adalah Robi Yahudi. Robi Yahudi itu yang di Islam ustad lah, ustad-ustadnya Yahudi. Sampai dia berkhutbah seperti ini. Untuk merusak atau memurtadkan umat Islam tidak mesti pemurtadan secara langsung. Jadi nggak usah dimurtadkan secara langsung lah. Itu pasti menimbulkan reaksi kan. Oh iya. Jadi intinya mereka membuat sebuah seperti mapping bagaimana caranya agar umat Islam kembali menjadi murtad. Salah satunya adalah dengan merubah gaya hidup dan pola pikir, segitu saja. Gaya hidup dan pola pikir? Ya, jadi kalau gaya hidupnya sudah berubah, pola pikirnya sudah berubah, agama pasti akan berubah dengan sendirinya. Jadi gak usah lah ngajak-ngajak murtad. Ayo. Karena kalau dengan mengajak murtad, merusak masjid, sudah tahulah di Indonesia kita kan muslim sejati ya. Gitu. Apalagi di berbagai dunia, sedikit ada gerakan umat Islam reaksinya luar biasa. Tapi dengan gerakan di bawah tanah, kalau bahasa kerennya mah tuh underground. Ya, underground. Nah, dengan gerakan tadi hanya dengan merubah pola pikir dan gaya hidup, itu memang tanpa terasa. Lihat saja sekarang pergaulan muda-muda sekarang kan. Apa yang mereka lakukan kan jauh dari ajaran-ajaran Islam gitu. Tanpa disadari. Bahkan itu sudah menjadi budaya di kita. LGBT kan. Sekarang sudah luar biasa merebak. Itu kan ajaran-ajaran yang sengaja disebarkan oleh orang-orang Masonik, para orang Freemason untuk merusak selain Islam sendiri, karena orang-orang Yahudi ini dia beranggapan dia adalah manusia superior. Jadi superior itu di luar Yahudi makhluk gagal gitu intinya. Mengapa bisa saya gitu superior? Nah, kalau saya lihat dari beberapa sejarah, kenapa orang Yahudi merasa dirinya superior? Karena dulu dia memiliki masa lalu yang kelam. Nah, gimana nih? Jadi masa lalu yang kelam itu sebetulnya bangsa Yahudi itu dulunya budak. Ketika zaman Nabi Musa tuh sebetulnya ketika diperintahkan oleh Allah untuk menolong Bani Israel. Nah, ini dari jeratan Fir'aun. Siapa Bani Israel ini? Ya, dia kelompok Yahudi. Makanya kita berbicara sejarah Yahudi lumayan cukup panjang ya. Dari garis keturunan Nabi Ibrahim kan. Nabi Ibrahim yang diceritakan memiliki 2 orang istri. Tapi walaupun di dalam kisah yang lain Ibnu Katsir mengatakan ada 4 istri kan. Ibrahim itu gitu. Nah, nanti dari 2 istri yang terkenal, Sarah dan Hajar punyalah putra. Dari Sarah punya anak Ishak, dari Hajar punya anak Ismail. Ismail intinya dia berdiam di semenanjung Arab, Ishak di daerah Palestina kan, walaupun pernah dibawa ke Mesir dan lain sebagainya. Nah, nanti dari Ishak ini menurunkan 2 orang putra, Esau dan Yakub. Ternyata Esau itu ternyata kakak kembarnya Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu kembar. Ada kembaran, ada kembaran, betul. Cuman yang kebetulan yang dijadikan Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub menikahi 2 orang istri. Nah, salah seorang dari 2 orang istri ini punya budak masing-masing. Nah, budaknya pun dijadikan istri Nabi Yakub sendiri. Jadi akhirnya Nabi Yakub berisikan 4 orang. Nah, dari 4 orang istri ini lahirlah 12 anak. Nah, jadi nanti di Quran disebut dengan 12 suku Bani Israel. Nah, itu Bani Israel yang nyangkutnya ke Nabi Yakub. Ya, ke Nabi Yakub. Jadi Israel itu bukan nama negara sebetulnya, Mang. Tapi Israel itu gelar buat Nabi Yakub. Itu Israel itu bahasa Ibrani. Isra artinya abdun, hamba. Il artinya Allah atau Tuhan. Jadi Israel itu artinya Abdullah. Jadi bukan negara Israel sebetulnya. Tapi sekarang mau jadi negara. Nah, itu jadi negara. Jadi sejarahnya dalam Quran sebetulnya Israel itu gelar yang Allah berikan kepada Nabi Yakub berbahasa Ibrani. Isra artinya abdun, il artinya Allah. Jadi Abdullah, hamba Allah. Artinya manusia atau makhluk yang memiliki Tuhan gitu kan. Hamba Allah gitu. Nah, nanti dari garis keturunan Nabi Ibrahim ini, Nabi Yakub ini ada yang bernama Yehuda. Nah, Dr. Torik Suwedan menyatakan ada 3 penamaan Yahudi asal mulanya. Yang pertama dari kalimat yatahawaduna, artinya bergerak-gerak ketika membaca Taurat. Kan jarenggotannya gini. Nah, kalau baca kan bergerak. Nah, jadi yatahawadun. Dari situlah kalimat Yahudi lahir. Atau kalimat yang kedua dari at-tahawud, artinya bertaubat. Bertobat dari apa? Karena mereka pernah tersesatkan oleh Samiri.
yang membuat patung sapi itu. Nah, nanti dalam surat Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an dinyatakan inna hudna ilaika, kami bertobat dari perbuatan itu. Nah, disebutlah Yahudi. Oke. Atau yang ketiga, kata Dr. Tariq Sowedan itu, yang paling terkenal dan paling viral itu adalah dari garis keturunan Nabi Yakub, putranya yang bernama Yehuda. Nah, Jadi disebut Yahudi betul, karena dari garis keturunan asal itu. mulanya. Betul. Nah, itu asal mulanya. Gerak mulanya, awal mula Yahudi kapan nih? Misalkan membenci atau ingin memurtadkan Islam, apakah semenjak ada Nabi Muhammad diutus atau dijadikan nabi, atau kesini gitu kan? Nah, jadi sebetulnya nanti di setiap nabi yang diberikan kitab seperti, karena nanti di kalangan Yahudi sendiri dia menganggap nabi pertamanya adalah Musa. Nah, kenapa? Karena Musa sendiri salah seorang nabi yang diberikan kitab Taurat. Nah, gitu. Sedangkan nanti keturunan ke bawahnya Nasrani yang memiliki kitab Nabi Isa, Injil. Nah, sebetulnya di dalam Injil dan Taurat itu dijelaskan, bahkan dalam Al-Qur'an pun dijelaskan akan datang nabi terakhir. Nah, ini. Tapi ternyata dua-duanya itu berekspektasi kalau nabi terakhir itu akan turun dari keturunan garis Yahudi, dari keturunan garis Isa, Nasrani. Nah, tadi balik lagi kepada Nabi Ismail dan Ishak, putra Nabi Ibrahim. Nabi Ismail diam di Arab, nah Ishak diam di Palestina. Nah, dari keturunan Nabi Ishak sampai Nabi Isa itu kan hampir rata-rata menjadi nabi semua. Tapi ternyata Allah menjadikan takdir itu berbeda. Ternyata Nabi Muhammad turun dari keturunan Ismail. Nah, gara-gara keturunan inilah, menurut ilmu perbandingan agama salah satunya, mengapa Yahudi dan Nasrani membenci kepada Islam? Karena mereka menolak genealogi kalau Muhammad keturunan Ismail. Harusnya keturunan dari gen Ishak, harusnya gitu. Harusnya, itu jadi salah satunya. Nggak menerima. Tidak menerima. Nah, itu mah keturunan Ismail. Harusnya dari keturunan kami, begitu. Jadi tidak meyakini, tidak beriman, tidak mengikuti. Nah, itu Nabi salah yang satu terakhir. awal mulanya. Gitu. Tadi menarik, Nabi Yakub dan keturunannya itu Israel, disebut Bani Israel. Iya. Yang mana sekarang jadi Israel. Iya. Yang mana artinya Israel itu atau Israel itu hamba Allah. Iya. Apakah kalau misalkan ngeledek nih, kadang kan kita sebagai umat Islam suka kesal ketika ada pertumpahan atau pertempuran ke Palestina. Iya, gitu. iya. Apakah kita ngeledekin orang Israel, kita ngeledek Nabi Yakub juga nggak sih? Nah, itu mah kembali kepada persepsi sebetulnya ya, persepsi bahasa balik lagi. Soalnya memang sekarang dikenal oleh orang-orang Israel itu adalah bangsa ya, sebuah negeri yang memang salah satunya mencaplok Palestina. Ya, dikenallah Israel itu negaranya orang-orang Yahudi gitu. Padahal sebetulnya memang kalau melihat rujukan, Israel itu bukan nama sebuah negara. Tapi sekarang dijadikan nama sebuah negara. Saya yakin seorang Muslim yang meledek kalimat Israel, mereka tidak tahu sejarah sebenarnya gitu. Kalau tahu, rupanya ejekan itu akan berhenti. Dia akan langsung mengejek kepada kalimat Yahudinya, kayaknya kalau sudah tahu Israel adalah betul. Nah, makanya ini harus dibumikan di berita ini nih. Betul. Jadi sekali lagi, Sobat OPS, Israel itu bukan nama sebuah negara sebetulnya. Justru di dalam Al-Quran dinyatakan, kalimat Israel itu adalah dua kata dari bahasa Ibrani, Isra yang artinya adalah hamba, Il artinya Tuhan atau Allah. Jadi Israel itu jika dibahasa Arabkan artinya adalah Abdullah. Gitu. Tapi ada yang unik lagi, Man. Gimana? Di dalam kitab Kejadian di Taurat. Kejadian? Ya. Emang nama kitabnya Kejadian? Enggak, jadi kalau di kita tuh ada surat Al-Baqarah. Ini ayatnya ayat Kejadian. Jadi lain Kejadian. Nah, disebutnya ayat Kejadian. Nah, di ayat Kejadian itu justru orang-orang Yahudi itu mengartikan Israel itu berbeda. Isra itu artinya berkelahi. Il artinya Tuhan. Jadi konon katanya menurut orang Yahudi, Nabi Musa pernah berkelahi dengan Tuhan, dan Tuhan pun kalah oleh Nabi Musa. Gitu. Oh gitu? Iya. Kan luar biasa gitu. Di Taurat? Di Taurat, betul. Di Di Taurat. Makanya memang penting bagi sobat-sobat sekalian yang menyenangi sejarah-sejarah Yahudi, kita tidak hanya beli kitab-kitab kekinian ya, kita harus beli juga kitab-kitab klasik, termasuk kita harus memiliki kitab Injil, kitab Taurat sebagai bahan pembanding. Sebagai bahan pembanding, betul. Gitu. Tadi berbicara terkait Yahudi, kan? Tadi kan Freemason abad ke-18 diakuisisi lah, bisa dikatakan diakuisisi oleh Yahudi. Sebenarnya selain tadi nih cita-cita besar Yahudi itu apa sih hingga saat ini istilahnya masih bikin konspirasi atau apa? Cita-cita besarnya itu apa? Tujuan mereka tuh satu sebetulnya. Mungkin ada bahasa yang sering kita kenal New World Order gitu ya. Jadi tatanan dunia baru. Jadi mereka ingin menciptakan sebuah tatanan dunia baru yang dimana semua manusia hidup di bawah kendali mereka. Itu intinya.
kayak komunis dong, apa yang diatur oleh negara aja gitu. Ya, jadi Kan intinya dunia. seluruh orang yang hidup kan kalau beberapa negara seperti komunis itu kan baru tingkatan negara ya, Iya, iya. belum internasional. Oh, dunia. Nah, kalau ini mah dia menyebutnya juga New World Order. Jadi dunia yang harus dia kendalikan, bukan negara lagi. Makanya kenapa dia menciptakan konspirasi, nah agar seluruh negara-negara yang dia caploki itu jadi bagian dirinya gitu. Oh. Makanya kenapa Palestina terus dibabat. Kan? Mohon maaf, seperti Suriah, saya yakin itu masih ada hubungannya dengan Yahudi. Walaupun Suriah sekarang kan dikenal rezimnya Bashar Assad ya, gitu. Nah, Suriah. Kemudian kejadian pemberontakan di Irak, itu kalau kita hubungkan garis merah ada kemungkinan hubungannya ke sana gitu. Mungkin salah satu gambaran New World Order itu kalau Mang Adi senang nonton film nih, ini bukan iklan ya, Resident Evil tuh. Oh, Resident Resident Evil. Evil. Ah, itu kan ada 7 episode tuh ya, 7 film. Itu sebetulnya menggambarkan Resident Evil itu Iya. ingin menciptakan tatanan dunia baru, di Itu- mana para elitnya ditidurkan. Nah, orang-orang di luar para elit diberi virus kan, agar semua orang mati, nanti diciptakanlah tatanan dunia baru gitu. Tapi itu ciptaan atau bukan ciptaan ya dari orang Yahudi Iya. film Resident. Betul. Karena Hollywood itu hampir 95% lah. Hollywood itu nanti ada kaitannya dengan teori konspirasi, dengan propaganda-propaganda. Ya cuman memang berbicara konspirasi dan propaganda ya, ini antara dipercaya dan tidak dipercaya. Ini nanti balik lagi kepada pemirsa, kepada penonton OPS, ya mau mempercaya atau tidak tentang teori konspirasi itu silahkan. Iya, betul. Balik lagi. Terus COVID itu gimana konspirasi atau COVID lagi? Covid lagi. Ditewak mau ke polisi yang melakukan Covid. Sawadee Cup. Kita lanjut aja ke terkait jangan COVID-nya lah. Terkait Yahudinya tadi kan cita-cita besarnya New World Order. Iya. Berarti kegiatan-kegiatan yang tadi disebutkan punya map-nya tersendiri lah ya, rencananya. Artinya kan strateginya masif gitu ya. Betul. Siapa sih kalau misalkan sekarang masih ada tokoh atau bisa disebut presidennya atau khalifahnya siapa gitu? Memang sebetulnya obrolan kami ya pencinta tentang akhir zaman atau ya pencinta teori konspirasi sampai saat ini memang blunder ya kalau kita ingin menunjuk siapa sih sebetulnya El Presidente-nya gitu Iya. atau Vice Presidennya. Kita bingung sebetulnya karena memang tidak ada bukti secara langsung yang menunjuk kalau dia adalah memang presidennya gitu. Jadi kalau bahasa kita tuh Disembunyikan. dalangnya tuh siapa sebetulnya gitu. Ya walaupun kita menyebut Yahudi, ya tapi yang mana gitu. Nah itu, walaupun masih banyak tebakan, mohon maaf ya, di YouTube dan di Facebook pun sudah menyebar secara luas. Ini sudah bukan rahasia umum lagi. Iya. Mereka menyebut langsung kepada Rothschild, kan Rockefeller. Nah kita pun kan tetapi tidak tahu buktinya. Apakah Iya. secara bukti memang betul, apakah Rothschild dan Rockefeller ini betul-betul penggerak dari para elit gitu. Nah itu bukti inilah yang memang saat ini apa ya yang harus kita betul-betul menguatkan kepada masyarakat yang memang bisa menunjuk secara langsung memang dia loh memang presidennya gitu. Nah sampai saat ini belum ada gitu. Perlu riset mungkin ya. Betul, memang harus ada yang riset. sangat panjang. Harus ada riset yang sangat panjang, tetapi jangan dikira ini meriset hal seperti ini bukan hal yang mudah. Kemudian yang kedua, menurut para ahli juga meriset Freemason, meriset bab Illuminati termasuk Yahudi sampai ke dalam ini sesuatu yang sangat berbahaya. Harus memiliki kekuatan yang sangat itu intinya. superior juga gitu. Tapi kembali lagi sih kalau umat Islam insya Allah ya kita punya lebih yang super. Kuat, super ya. Betul. Siapa? Allah Subhanahu wa taala insya Allah lah. Tapi kan tadi kan Yahudi teh menyebar seluruh dunia lah. Kita bisa membedakan dia ini Yahudi atau bukan, ada ciri-ciri khusus gak sih orang Yahudi? Jadi nanti sebetulnya seperti begini. Jadi untuk orang yang hidup di organisasi, nanti kan ada yang tersembunyi ya, tadi gerak di bawah tanah. Kalau orang yang bergerak di bawah tanah itu mereka tidak pernah menampakkan diri. Karena memang dia sengaja untuk disembunyikan gerakannya. Tetapi ada orang-orang yang memang bergerak secara masif di luar dan memang itu terlihat penyebarannya. Ya mereka memposisikan dengan menggunakan label-label mereka. Kan orang Yahudi sudah terbiasa menggunakan jenggot panjang, menggunakan jas hitam, termasuk mereka menggunakan hiasan yang di sini keriting ya di pinggir telinga. Itu disebutnya itu bahasa Inggris itu sidelock katanya. Jadi rambut keriting yang menjadi hiasan orang-orang Yahudi. Ada di kita pun sudah ada kan seperti di daerah Sulawesi itu sudah mulai menunjukkan diri. Ya karena di Indonesia ini kita Bhinneka Tunggal Ika ya. Tidak diakui sebagai agama berarti kan? Kalau misalkan sebetulnya harusnya, tetapi kan kita di Indonesia berbeda lah. iya betul. Jadi istilahnya ada hak asasi manusia lah yang melindungi. Ya sebetulnya kalau Islam tidak jadi masalah gitu. Ketika mereka berbicara Yahudi, Nasrani ya silahkan, asal jangan ganggu kami saja umat Islam kan seperti itu. Atau
Jangan sampai ketika mereka menyebut dirinya Yahudi, menyebut dirinya Nasrani, tetapi mereka membuat satu agama yang sama dengan agama kita untuk merusak kita. Nah, justru nanti dari beberapa buku yang saya baca, termasuk tulisan karya Ustadz Al-Mersedek, almarhum, judulnya itu adalah Jaringan Gelap Freemasonry gitu. Jaringan gelap Freemasonry. sekarang masih di ada masih bukunya ada? sudah tidak ada. Oh. Bukunya kebetulan saya juga punyanya PDF. Nah, jadi gini, kata Ustadz Al-Mersedek almarhum, beliau menyatakan ada 10 visi misi dari gerakan Freemason ini. Salah satu visi misinya itu ada yang dikenal dengan syada. Nah, syada itu adalah untuk merusak satu agama, buatlah agama yang serupa. Bahasa orang mah aliran sesat gitu. Gitu. Jadi aliran sesat pun sudah disetting sebetulnya aliran sesat itu gitu. Makin rada iya ya mikir ya. Ya makanya rekan-rekan OPS sebetulnya membahas Freemason, membahas Yahudi sebetulnya tidak akan pernah beres ya, karena memang perjalanan yang cukup panjang, apalagi Yahudi merupakan agama tertua ya, sebelum Islam mereka sudah ada, literasinya juga cukup banyak, memang cukup lumayan lah membicarakan hal-hal seperti ini. Begini, kan Kang Wisnu ini kesehariannya itu mengajar di pesantren dan juga di majelis-majelis taklim. Kemudian intens membaca buku-buku, taruhlah bukan buku-buku keislaman gitu kan. Tadi Yahudi, apa pentingnya kita mengetahui gerakan-gerakan seperti itu gitu? Ya, kalau saya pribadi mengambil dari salah satu hadis yang diucapkan oleh Huzaifah ya. Ketika Huzaifah bertanya, "Ya Rasulullah, ketika orang-orang bertanya kepada engkau tentang kebaikan, tapi aku hari ini bertanya kepadamu tentang keburukan. Kenapa kamu bertanya tentang keburukan? Agar keburukan itu tidak menimpa aku dan keluargaku." Nah, minimal kalau kita ingin menjauhi atau terhindar dari malapetaka, terhindar dari virus-virus orang Yahudi, terhindar dari gerakan-gerakan orang Yahudi, ya minimal kita harus tahu kan. Iya, biar lebih antisipasi, lebih waspada. Agar kita mengantisipasinya enak. Kan bagaimana kita akan bisa mengantisipasi gerakannya aja kita tidak tahu. Nah, itu salah satunya kenapa kita harus membaca itu. Gitu. Iya, betul. Antisipasi. Ya, sobat muda-mudi mungkin kalau misalkan ada ketertarikan nih terkait sejarah tadi Yahudi, Freemason, gitu kan. Freemason itu organisasi tadi salah satu. Salah satunya. Freemasonnya aja pembahasannya luas sekali gitu. Belum nanti ada Illuminati-nya. Illuminati masuk ke Yahudi? Masih Yahudi. Itu pendiriannya di bawah Freemason dulu, baru Illuminati. Nanti ada Rotary Club, nanti ada Lion Club, banyak sekali. Tapi gerakannya sama? Intinya sama. Tetapi mereka bergerak di bidang yang berbeda. Bidangnya saja yang berbeda. Nanti ada yang jadi karena nanti gerakan Yahudi ini kan nanti dia memonopoli hampir seluruh bidang ya. Nanti bidang politik dimonopoli oleh Yahudi. Budaya, sosial, termasuk sampai pendidikan. Pendidikan masuk? Pendidikan pun sama. Makanya ini ada yang menarik dari ucapan Adam Weishaupt. Jadi Adam Weishaupt ini dia seorang profesor dari salah satu universitas terkenal di Inggris. Dialah justru pendiri Illuminati di tahun 1776. Kan kalau Freemason 1717, ini 1776. Nah, Adam Weishaupt sendiri mendirikan Illuminati karena dia tertarik akan gerakan Freemason. Nah, ini ada ucapan dia yang memang cukup menarik nih. Jika ingin mensekulerkan atau meliberalkan sebuah negara, sekulerkan saja sekolahnya. Oh, kurikulumnya. Betul, kurikulumnya. Itulah mungkin salah satu yang men-trigger Kang Wisnu jadi bikin Ibnu Abbas. Betul, itu salah satunya. Biar kurikulumnya mudah-mudahan bisa terjaga sampai dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Betul. Minimal dengan adanya Ibnu Abbas menjadi bagian kecil dari solusi pendidikan mudah-mudahan. Tapi ini Kang mau tanya terakhir nih. Tadi kan Kang Wisnu ada membaca, udah tahu gitu. Nah, buat teman-teman yang istilahnya waktunya tidak bisa, maksudnya sibuk, saya membaca nggak ada mungkin gitu kan. Ada pesan nggak buat ikhwatun iman kita gitu kan, ikhwatun iman kita agar terhindar dari strategi-strategi mereka orang Yahudi yang tadi yang mana merusak pola pikir, pola hidup gitu kan. Ya. Minimalnya memang kita kembali lagi kepada hadis Nabi, meneruskan tadi perkataan Huzaifah. Nah, nanti di akhir hadisnya itu, ini hadisnya cukup panjang. Jadi intinya Huzaifah bertanya tentang keburukan yang terjadi setelahnya Rasulullah wafat. Nah, kan Rasulullah itu dan para sahabat itu adalah zaman terbaik ya, era sahabat dan era Nabi dan para sahabat itu zaman terbaik, era keemasan. Nanti semakin kesini kan zaman itu semakin buruk. Nah, kata Huzaifah, bagaimana jika aku mengalami itu?
Intinya satu kata Nabi, berpegang teguhlah kepada Quran dan Sunnah. Jadi intinya mah ngaji we da teh aya deui. Jadi lamun anu teu ngaji mah tosnya bahaya gitu. Wah, Intinya mah itu. Jadi ngaji. Jadi ari ngaji mah rekan-rekan OPS mau tidak mau udah harus dipaksakan gitu. Harus Harus dipaksakan. dipaksakan. Jadi jangan sampai rasa malas kita justru mencelakai kita gitu. Justru kalau ingin selamat ya mengajilah yang benar gitu. Itu intinya. Meskipun ada capek, harus dipaksakan agar terbiasa. Betul. Itulah pesan-pesan dari Kang Wisnu. Kang Wisnu, organisasi internasional dari yang istilahnya buatan Yahudi yang menginduk ke Yahudi sangatlah banyak. Banyak. Tadi di awal berbicara terkait Freemason. Freemason saja masih belum dibahas nih. Belum. Baru sejarahnya Belum. baru menyentuh Yahudi gitu kan. Mungkin kita bagi teman-teman OPS yang ingin bertanya terkait Freemason tadi Illuminati bisa langsung di kolom komentar ya. Tapi sebelum bertanya di kolom komentar, like, subscribe dan nyalakan loncengnya. Jadi Freemason itu Kang disebutnya masonry apa? Ya, jadi pengikutnya. Penamaannya itu ada yang menyebut Freemason, ada yang menyebut Freemasonry, ada yang menyebut Masonic, ada yang kalau bahasa kitanya tarekat Mason bebas gitu. Tarekat Mason bebas. Terjemahnya itu. Ya, baik teman-teman OPS, kita di episode selanjutnya akan membahas tarekat tadi apa? Tarekat Mason bebas atau Freemasonry. Terima kasih Kang Wisnu, jazakallahu khairan katsiran. Nanti kita bertemu lagi di episode selanjutnya, kita membahas terkait apalagi organisasi-organisasi internasional yang bagi kita mungkin bisa disebutkan bahaya mungkin terjadi yang kejadian-kejadian di dunia ini. Terima kasih bagi penonton dan pendengar OPS. Kita kembali lagi di konten-konten berikutnya. OPS, obrolan pemuda sana sini. OPS, obrolan pemuda sana sini.